Perkenalkan, nama saya Alif Kaliolin Ferentisha. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Terbuka Bengkulu dengan program studi yang saya ambil adalah Perencanaan Wilayah dan Kota. Nomor induk mahasiswa saya adalah 0484655015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah saya buat, yaitu identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Untuk slide berikutnya adalah perkembangan kota dan transformasi guna lahan. Yang pertama adalah pertumbuhan, penambahan skala fisik dan intensitas kota yang meningkat. Yang kedua, transformasi, perubahan fungsi dan struktur ruang yang berkelanjutan. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat ada tahapan transformasi guna lahan. Yang pertama ada penetrasi, yaitu fungsi baru mulai masuk ke kawasan yang homogen. Yang kedua ada invasi, fungsi baru mulai menekan fungsi lama yang ada. Yang ketiga ada dominasi, proporsi fungsi baru lebih besar dari fungsi lama. Yang keempat ada suksesi, fungsi lama tergantikan sepenuhnya oleh fungsi baru. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alih fungsi, pembangunan tak terencana, dan dampak sosial. Alih fungsi sendiri adalah peralihan lahan tanpa izin berisiko tinggi, dan pembangunan tak terencana adalah pembangunan yang sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Dampak sosial yaitu ketidaksesuaian mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara negatif. Selanjutnya, ada dampak transformasi tak kelola terdiri dari 4 aspek, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Dari aspek sosial, perubahan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang terjadi. Ada aspek lingkungan, tekanan terhadap lingkungan dan ekosistem kota semakin meningkat. Ekonomi, pergeseran aktivitas dan struktur ekonomi kota yang signifikan. Budaya, pengaruh terhadap nilai-nilai budaya dan warisan lokal. Peran penataan guna lahan yaitu mengatur dan mengoptimalkan penggunaan ruang kota. Yang pertama, kebijakan penataan, pengendalian transformasi, peningkatan kualitas, dan koordinasi sumber daya. Selanjutnya, guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung yaitu adalah guna lahan sebagai fungsi dominan pada suatu kawasan tertentu. Dan yang kedua adalah kegiatan aktivitas yang memanfaatkan ruang pada lahan tertentu. Dari kategori lahan terdiri dari 3, yaitu blok perumahan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat urban. Yang kedua adalah kawasan komersial, yaitu sebagai tempat aktivitas bisnis dan jasa terfokus. Dan yang ketiga ada ruang terbuka hijau, yaitu area hijau untuk rekreasi dan ekosistem. Konteks Kota Bandung. Kota Bandung adalah pusat aktivitas dengan diversitas fungsi yang tinggi, menjadikan lokasi ideal untuk diidentifikasi guna lahan dan kegiatan guna mendukung perencanaan ruang yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan dari survei terdiri dari 4. Yang pertama, kesesuaian, karakteristik, variasi, dan proses. Berikut sedikit penjelasannya. Selanjutnya ada sasaran survei, yaitu menentukan karakteristik guna lahan dan kegiatan. Yang pertama ada identifikasi guna lahan, yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Bandung. Yang kedua ada variasi kegiatan, yaitu mengidentifikasi variasi dalam satu guna lahan. Dan yang ketiga ada karakteristik kegiatan, mengidentifikasi karakteristik kegiatan dalam guna lahan. Dan yang terakhir ada gambaran pemanfaatan, yaitu menyusun gambaran awal pemanfaatan lahan aktual. Selanjutnya, keluaran yang diharapkan. Yang pertama adalah laporan survei, yaitu deskripsi lengkap tentang gambaran guna lahan dan kegiatan. Yang kedua ada tabel dan grafik, yaitu visualisasi sederhana untuk data komprehensif. Dan yang ketiga ada peta tematik, menyajikan informasi wilayah secara visual. Selanjutnya lingkup wilayah dan waktu, yaitu Kota Bandung yang kita pilih. Survei dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Bandung, dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP untuk memudahkan pengamatan dan analisis karakteristik guna lahan. Berikut peta Kota Bandung terdiri dari 4, yaitu utara, barat, timur, dan selatan. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu memahami isu yang relevan untuk disurvei. Yang kedua ada kebutuhan data, menentukan data yang diperlukan untuk dianalisis. Yang ketiga ada sampel, menentukan populasi dan unit pengamatan yang jelas. Yang keempat ada instrumen, yaitu memilih metode pengumpulan data yang tepat. Dan yang kelima ada target area, yaitu menentukan
memilihkan lokasi untuk dilakukan survei lapangan. Dari 5 pendekatan prasurvei tersebut menjadi slide terakhir dari presentasi saya kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Saya mohon maaf apabila saya ada salah pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.